Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah geometri dan kali ini kita masuk ke bagian yang kedua dari pertemuan yang keempat. Kita namakan pertemuan 4.b dan pada kesempatan ini kita akan membahas konsep jarak. Yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah konsep jarak antara dua titik, kemudian jarak antara titik dan garis, kemudian jarak antara dua garis yang sejajar. Baik, kita mengenal terlebih dahulu apa itu proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal suatu titik ke garis AB misalnya adalah suatu titik P aksen yang mana dia merupakan anggota atau elemen dari garis AB, atau bisa katakan P aksen ini terletak pada garis AB, ya. Tentu saja titik P tadi ini di luar garis AB ya, atau tidak terdapat pada garis AB. Saya lupa menambahkan ya. Nah, proyeksinya nanti adalah suatu titik namanya P aksen. Sekali lagi P aksennya terletak di garis AB sedemikian sehingga berlaku nanti ruas PP aksen atau segmen PP aksen tegak lurus dengan garis AB. Akan lebih mudah kita akan pahami dengan gambar di sini. Misalkan saya memiliki dua buah garis sama-sama AB, ini sengaja saya letakkan satunya secara horizontal dan yang satunya miring. Kemudian saya memiliki titik P, P-nya bukan elemen dari garis AB atau di luar AB. Ya. Kemudian kita akan tentukan proyeksi titik P ini pada garis AB, tentu saja nanti hasilnya kita namakan saja P aksen, sehingga sesuai definisi tadi atau sesuai pengertian ini maka PP aksen ini tegak lurus dengan garis AB. Sehingga proyeksi ini menjadi konsep jarak nantinya. Ini merupakan jarak antara titik P dengan garis AB ya, karena merupakan lintasan yang terpendek. Sebab jarak di sini kita artikan sebagai lintasan yang terpendek atau segmen yang paling pendek yang menghubungkan antara titik P dan garis AB. Sehingga tentu saja yang terpendek adalah yang siku-siku, nanti bisa dibuktikan ya. Tidak ada lintasan lain atau segmen lain yang lebih pendek dari PP aksen. Ketika PP aksen di sini tegak lurus dengan garis AB. Nah, pada dunia nyata, geometri biasanya diterapkan oleh tukang. Ya, tukang biasanya menjatuhkan sesuatu pemberat untuk menentukan jarak terpendek. Ya, garis horizontal. Ya, terhadap horizontal. Kemudian di sini untuk menentukan brace di sini penyangga ya. Jadi penyangga vertikal atau penyangga yang tegak untuk menyediakan struktur yang mendukung atap ya. Ya, intinya adalah ketika tukang ini pingin, misalkan ini sebuah struktur bangunan, konstruksi, ketika ini diperlukan penyangga di sini untuk menopang di sini, dan ketika ingin menentukan di mana letak penyangga itu agar dia benar-benar vertikal, maka mudah saja bagi tukang itu untuk menjatuhkan pemberat dan pasti dia lintasannya tegak lurus. Ini mirip dengan es yang membeku dari atap pada pertemuan 4.A. Sehingga nanti lintasan ini digunakan acuan oleh tukang ketika memasang tiang sehingga benar-benar tegak atau vertikal, sehingga memiliki struktur yang tentunya paling kuat. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, jarak antara dua titik. Nah, di sini menggunakan bahasa Inggris ya. Saya copy saja dari referensi kita.
Nah, jarak antara dua titik, ya, misalkan titik tersebut adalah P dan Q. Nah, nanti di gambar di bawah ini ya, P dan Q seperti ini. Maka jarak antara P dan Q adalah is the line segment between them ya. Jadi tentu saja jarak antara kedua titik ini adalah segmen garis yang menghubungkan keduanya. Tentu saja adalah segmen garis PQ ini. Lurus ya, lurus. Tidak ada yang lebih pendek daripada ini. Ada di gambar di samping, maka jarak antara titik P dan titik Q adalah panjang segmen PQ. Nah, panjang segmen PQ itu biasa dituliskan dengan MPQ ya. Ya, M di sini dari kata measure ya, atau ukuran ya, ukuran panjang atau segmen garis PQ. Nah, ini seperti sudut, ini juga menggunakan M ya. Nah, kemudian jika ada 3 titik, misalkan saja namanya titik P, Q, R, kemudian dia kolinier. Kolinier itu terletak pada garis yang sama. Kemudian Q-nya terletak di antara titik P dan R, maka tentu mudah dipahami bahwa berlaku panjang dari PR itu tidak lain adalah jumlah dari panjang PQ plus panjang QR. Seperti ini. Titiknya ada 3, kemudian ketiganya terletak pada garis yang sama atau kolinier. Ya, maka panjang PQ ditambah panjang QR adalah sama dengan panjang PR. Nanti ini kita akan gunakan untuk pembuktian pada teorema-teorema atau pernyataan di bagian yang akan datang ya. Sehingga ini meskipun sederhana tetap dipahami. Seringkali mahasiswa keliru dalam menerapkan ini. Ini syaratnya harus kolinier, harus lurus sehingga berlaku ini. Nah, sebagai tambahan, jika 3 titik itu terletak pada bidang yang sama, itu namanya koplanar ya. Jadi nanti bedakan kolinier dengan koplanar. Kalau kolinier, 3 titik yang terletak pada garis yang sama. Kemudian yang kedua adalah jarak antara 2 titik. Oh maaf, ini masih sama ya. Ya, ini masih sama, saya tambahkan di sini. Nah, ini jika kita melihat dalam kehidupan nyata atau kejadian sehari-hari, misalkan saja di sini ada sebuah roadmap atau peta jalan ya, yang menunjukkan lokasi sebuah kota dan juga beserta lintasan jalannya. Maka pertanyaannya di sini jika disajikan seperti ini, maka pertanyaannya adalah which path traverse the least distance. Jadi lintasan manakah, jalur manakah yang bisa dilintasi sehingga jaraknya paling sedikit. Nah, tentu saja kita bisa menjumlahkan di sini ya. Ya pilih saja lintasan mana. Kalau di sini mau bepergian in traveling from town A to town D ya. Jadi dari A ke D. Ya, Anda bisa coba-coba ini yang mana yang paling dekat. Tentu yang paling sedikit. Dan jawabannya adalah solusinya adalah A ke E, kemudian E ke C, baru dari C, kemudian terakhir ke D. Karena jumlahnya adalah paling sedikit ya. 10 ditambah 4 ya, kemudian ditambah 5 sama dengan 19. Jadi tidak ada yang lebih pendek dari ini ya. Ini adalah paling dekat. Akan tetapi dalam konsep geometri tadi, jarak yang dimaksud atau definisi jarak yang kita tetapkan adalah yang menghubungkan keduanya secara lurus ya. Jadi jarak di sini adalah yang menghubungkan segmen yang menghubungkan dalam segmen yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Tetapi tentu saja jarak yang dimaksud dalam kehidupan sehari-hari ini bisa dimaklumi ya. Jadi agak dibedakan. Jadi kalau
dalam sehari-hari atau dalam kehidupan nyata tentu jarak yang seperti ini yang lurus atau sesuai konsep geometri jarang terjadi ya, yang lurus seperti ini. Tentu jarak yang dimaksud oleh orang-orang kebanyakan adalah lintasan yang dilalui ya. Jadi bedakan. Jadi bukan yang lurus seperti ini. Tetapi orang akan senantiasa berupaya supaya semaksimal mungkin mendekati lurus ini ya. Ketika ada orang membangun misalnya saja jalan tol, tentu saja diupayakan supaya jalan tol itu selurus mungkin. Karena ketika lurus maka lintasannya akan pendek, dan ketika lintasan pendek maka biaya operasional untuk membangunnya juga sedikit, dan nanti ketika jadi pada pengguna jalan dari jalan tol itu juga efektif ya, waktunya lebih cepat. Dan Anda tahu ya, banyak jalan tol yang kadang melewati sawah atau membelah gunung agar meminimalkan jarak. Ini juga dalam kehidupan nyata, jika kita punya dua patok seperti ini, maka jarak keduanya anggap ini sebagai ya, titik ya, ujung di sini, maka jarak keduanya tentu saja adalah bisa dihubungkan dengan tali, asalkan talinya benar-benar lurus ya dan benar-benar kencang. Kalau ini agak jatuh sedikit tentu saja bukan menjadi terpendek lagi. Nah, berikutnya yang kedua adalah jarak antara titik dan garis. Tentu saja dalam hal ini titiknya di luar garis ya. Karena kalau titiknya pada garis, maka tentu saja jarak antara titik dan garis tersebut bernilai 0. Nah, kita bisa baca di sini jarak antara sebuah titik dan sebuah garis, misalnya saja di sini, atau sebut saja titik P dan garis AB adalah line segmen atau segmen garis PQ. Ya, ini tentu saja kita harus ingat ya, P-nya sekali lagi di luar atau bukan elemen dari garis AB. Sebab kalau P-nya elemen AB, jarak antara P dan garis AB ya tentu saja bernilai 0 ya. Nah, segmen PQ tadi adalah jadi tegak lurus dari titik ya ke garis. Jadi akan mudah dipahami jika misalkan titiknya di sini adalah titik P, P-nya di luar garis AB, maka jarak titik P ke garis AB adalah tadi ya, proyeksi tadi. Seperti yang kita sampaikan atau kita bahas di awal slide ini. Jadi ya, proyeksikan saja P ke garis AB, namakan saja Q ya. Tentu saja nanti PQ ya, segmen PQ tegak lurus dengan garis AB. Jadi sekali lagi ini adalah jarak yang terpendek ya. Selain ini tidak ada yang lebih pendek ketika PQ tegak lurus dengan AB. Berikutnya yang ketiga adalah jarak antara dua garis yang sejajar. Kenapa sejajar? Tentu saja kalau garisnya ini berpotongan, ya kita bicara garis pada bidang yang sama ya, atau garis yang terletak pada bidang yang sama. Jadi kemungkinannya kalau tidak sejajar bisa berimpit. Kalau berimpit tentu saja jaraknya 0 ya. Kalau berpotongan jaraknya juga 0. Nah, yang sejajar memiliki jarak. Nah, jarak antara dua garis yang sejajar, sebut saja misalnya saja garis AB dan garis CD adalah segmen PQ ya, seperti ini simbolnya. Yang mana segmen ini adalah tegak lurus terhadap dua garis yang sejajar tersebut. Jadi misalnya ini ada garis AB, kemudian juga ada garis CD, keduanya sejajar, garis AB dan garis CD ini, maka jaraknya adalah ya segmen PQ, di mana PQ ini tegak lurus keduanya. Maka panjang segmen ini adalah jarak antara garis AB dan garis CD. Nah,
Ini seperti ini ya. Jarak antara garis AB dan garis CD adalah panjang segmen PQ. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan 4.B ini. Saya harap bisa dipahami konsep-konsep jarak ini karena nanti akan menentukan atau menjadi bekal pada pemahaman selanjutnya dan untuk pembuktian-pembuktian selanjutnya. Untuk jarak objek-objek yang lain, misalnya saja titik terhadap lingkaran, garis ke lingkaran, atau lingkaran dan lingkaran, dan objek yang lain kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.